Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024 telah dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum. Masyarakat Indonesia akan kembali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah. Seperti diketahui, pemilihan ini ditujukan untuk memilih gubernur, wali kota, bupati, beserta wakilnya di sejumlah daerah secara serentak. Sebagai rangkaian persiapan, KPU telah mengatur sekaligus menetapkan jadwal dan tahapan resmi pelaksanaan Pilkada 2024. Pemungutan suara Pilkada serentak tahun ini dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu 27 November 2024. Namun, jauh sebelum hari pemungutan suara, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilewati, seperti perencanaan program, pembentukan panitia, penetapan pasangan calon, hingga kampanye. Tahapan persiapan Pilkada Serentak 2024 terdiri dari perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, pembentukan panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas lapangan, dan pengawas tempat pemungutan suara, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, dan terakhir, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Sementara itu, tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 terdiri dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima KPU, pengusulan dan pengangkatan bupati dan wakil bupati atau wali kota serta wakil wali kota terpilih, pengusulan pengesahan pengangkatan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ayo, ngeteh, Sam. Boleh, Mas Afif. Aduh, nih kebetulan haus. Dari tadi kita ngobrol cukup panjang. Aduh, Mas Afif. Ayo diminum dulu. Oh, boleh. Cukup panas. Mas Afif, ini ya. PKPU sudah disahkankah atau sudah dirombakkah atau digodok atau bagaimana nih, Mas? PKPU apa nih? PKPU ya semuanya lah, peraga kampanye. Nanti ada beberapa yang ingin saya tanya, tapi nanti aja dulu. Ya ini yang peraga kampanye seperti itu, apa yang sudah dihasilkan? Ya kalau draft dari kita kan sudah diuji publik hari Jumat kemarin. Ya beberapa poinnya ada inilah masukan-masukan. Tapi kan kalau berupa PKPU yang sudah diundangkan nanti ya, artinya kita masih ada satu atau dua tahapan lagi, yaitu konsultasi di Komisi 2 DPR, setelah itu harmonisasi bersama Kumham dan para pihak. Oke, soal alat peraga kampanye, aturan-aturan dalam berkampanye itu sudah fix semua, Mas, sudah disetujui? Ya. Udah. Ya nanti kan kalau sudah di Komisi 2 disetujui dan
diharmonisasi beres ya baru bisa dipakai kan gitu. Oke. Artinya dari sisi kaminya udah pembahasan di internal kaminya sudah. Bolanya udah bukan di KPU lagi Ya, seperti itu kasarnya. termasuk masukan dari para pihak di uji publik pada hari Jumat kemarin. Nah, kemarin uji publik itu apa, Mas? Apa peran uji publik itu bagi KPU sendiri? Nah, sebenarnya uji publik ini kan kita menerima masukan dari para pihak. Biasanya yang kita undang peserta pemilu, kemudian teman-teman NGO, akademisi, nah itu biasanya. Nah, mereka akan ngasih masukan atas beberapa isu. Ya kita sesuaikan, kalau isunya lagi dana kampanye ya NGO yang fokus di dana kampanye. Kalau isu atau PKPU-nya membahas terkait dengan isu kampanye dan seterusnya ya yang biasa ngawasi atau memantau tema-tema kampanye. Apa masukan yang diberikan atau mungkin buat KPU ini harus diterapkan nih? Saya kebetulan kemarin enggak ikut uji publiknya, ada teman-teman lain yang menghandle karena saya ngisi acara di tempat lain. Oke. Ini Mas banyak saya agak segen aja tapi nggak apa-apa. Kan demo mahasiswa sudah mulai adalah beberapa kali terjadi terkait dengan PKPU, terutama tentang aturan umur dalam pencalonan. Iya. Nah, ini bagaimana KPU menyikapi terkait hal ini? Mana sebenarnya yang clear gitu loh aturannya terkait hal ini? Iya, sebenarnya kan aturan umurnya tetap untuk gubernur dan wakil gubernur 30. Untuk bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota 25. Nah, kemudian muncullah beberapa waktu yang lalu putusan MA nomor 23 yang menyatakan bahwa itu dihitung sejak pelantikan. Karena ada putusan Mahkamah Agung itu, maka itu kita adaptasi dalam PKPU kita bahwa nanti pasangan calon itu yang mendaftar akan dihitung usianya saat pelantikan sebagaimana norma yang dibuat oleh Mahkamah Agung dalam putusan 23 itu. Nah, karena norma ini kemudian dihubungkan dengan masa pelantikan, kita lihat undang-undang pilkada. Ada di pasal 165 itu disebutkan bahwa untuk pelantikan, tata cara pelantikan dan seterusnya itu diatur dalam peraturan presiden, Perpres. Maka kita menyampaikan ke pemerintah, Kemendagri, kita diskusikan ini ada aturan begini, kami mensimulasikan nih, kalau dalam situasi pilkadanya 27 November, kemudian maksimal rekap di tanggal 16 Desember, maka kalau tidak ada kasus atau sengketa di Mahkamah Konstitusi, paling cepat pelantikan itu tanggal segini. Setelah itu baru ada kasus-kasus di Mahkamah Konstitusi, kita sesuaikan kapan selesainya tergantung bagaimana dan berapa lama waktu penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi, termasuk tindak lanjutnya apakah berupa pemungutan suara ulang dan seterusnya. Oke. Berarti ini kasarannya kalau misalkan umur saya mau 30, belum 30, tapi saya mendaftarkan umur 29. Tapi ketika pelantikan saya sudah umur 30, berarti sah begitu ya? Berarti ya, Mas Afif? Iya, hitungannya gitu. Di hari pelantikan pertama gitu, kita tarik mundur. Oh, gitu. Baik. Mas Afif, pergantian paslon sudah ada pergodokan baru nggak sih soal tersebut? Misalkan ada paslon yang mungkin diganti di tengah jalan kah? Atau mungkin setelah dia mendaftarkan, habis itu nanti diganti, itu seperti apa mekanismenya? Nggak ada perubahan dengan yang dulu kok. Nggak ada perubahan, masih sama. Berarti kalau misalkan saya berpasangan dengan Mas Afif nih, kita maju sudah mendaftarkan, ketika di tengah jalan berbeda pendapat, hingga akhirnya bubar, apa kira-kira yang harus dilakukan? Ada sih ya, ada aturan yang kalau memang sudah mendaftarkan,
kemudian kalau itu dianggap kayak bagian dari strategi itu nggak boleh, memang ada aturannya di kita. Itu yang lama juga sama. Jadi yang prinsip-prinsip boleh mundurnya karena alasan apa dan seterusnya itu sama. Nggak ada yang berubah Mas. Nggak ada yang berubah. Jadi tetap jalan terus berarti mereka. Oke. Saya lagi bingung nih sebenarnya nih karena kemarin memang pilpres itu atau pemilu debat publik selalu dilakukan. Kalau nggak salah 5 kali kalau nggak salah ya pilpres. 5 kali. Kali ini di pilkada berapa kali? Bahasanya 3 kali kah? maksimal 3 kali. Maksimal 3 kali. Apa peran KPU di situ? Paling Dan bagaimana KPU menggodok pertanyaan? Apakah itu sudah? Udah, kalau itu kan rutin ya. Jadi ya biasa kita menyiapkan lah ya, karena agenda debat itu biasanya salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU atau penyelenggara. Dalam aturan kita dilaksanakan maksimal atau paling banyak 3 kali putaran. Ini juga tergantung kekuatan anggaran di masing-masing titik. Dan ini juga kita sarankan dan diutamakan dilakukan di tempat atau di daerah asalnya, di lokasi di kotanya. Karena kalau nggak salah ada juga trennya dilakukan di katakanlah di studio TV yang tidak di kotanya gitu kan. Kita dorong untuk di lokal, itu satu. Kemudian pemilihan moderator itu prinsip-prinsip juga ada. Ya apakah harus akademisi yang netral atau teman-teman dari jurnalis yang katakanlah tidak terafiliasi dengan kekuatan partai politik sehingga tidak menimbulkan sakwasangka. Tidak ada perubahan signifikansi dari sisi pengaturannya untuk debat dan seterusnya itu. Ya penasaran kalau misalkan maksimal tuh 3 kali kalau nggak salah betul Mas. Kalau daerah ya tidak sanggup sama sekali, kalau memang dananya tidak ada, apa yang bisa dilakukan atau mungkin KPU mempunyai cara apa supaya masyarakat tuh tahu ini ada calon loh dan mereka harus bertanding secara fair tentunya gitu ya. Apa yang KPU lakukan? Apalagi kalau misalkan tidak ada dana, apakah memang KPU memiliki dana tersendiri untuk hal tersebut? Sudah diperhitungkankah? Insya Allah ada, insya Allah. Setiap daerah ada lah. Cuman pilihannya kan tinggal TV-TV yang mana gitu kan. Ada TV lokal, ada yang TV nasional. Kadang-kadang juga termasuk calonnya. Kalau calonnya sangat menarik minat publik, itu kadang-kadang juga malah istilahnya bisa jadi nggak perlu biaya. Iya. TV-nya juga minat untuk kemudian menyiarkan. Ada situasi yang begitu dalam. Jadi menguntungkan untuk medianya juga seperti itu kasarannya kan? Ya termasuk katakanlah media penyiaran atau media di lokal kan juga variatif sekarang. Jadi saya kok membayangkan pasti bisa terfasilitasi itu. Oke, Mas Afif, ini kita bahas sedikit satu persatu seperti itu soal kota kosong. Apakah ada aturan terkait dengan melawan kota kosong atau kota kosong tersebut ditiadakan? Kota kosong dalam pengalaman kita memang ada. Bahkan dalam pengalaman pilkada di Sulawesi Selatan, di Kota Makassar, pernah kota kosong menang. Nah, artinya ya idealnya memang di setiap kompetisi, kontestasi ada paslon lah ya. Tetapi ini kan domain yang tidak bisa semuanya diselesaikan oleh penyelenggara. Katakanlah kalau di satu daerah semua partai mendukung calon A, B, dan kemudian hanya satu pasang ini ya bagaimana? Ya tinggal aturannya aja kita terapkan. Dorongan-dorongan yang sekarang ada ke kita itu diantaranya disuarakan teman-teman LSM itu. Mau nggak KPU memfasilitasi kampanye kota kosong? Nah ini kan jadi debat lama lah sebenarnya. Apakah iya kota kosong di fasilitasi untuk kampanye gitu kan? Tapi pada faktanya sebenarnya kami ini kan juga pingin yang namanya negara demokrasi yang berkembang baik itu tidak kurang kandidat, tidak kurang pasangan calon, kan idealnya begitu. Tentu kami lebih pengen juga kalau ya normalnya ada calon di semua titik dan seterusnya. Tapi situasi politiknya kan nggak mungkin semuanya berdasar yang kita pikirkan. Betul. Nah ini yang kemudian
Kita nggak tahu bagaimana situasi di masing-masing daerah. Apalagi ya, saya ini dengar info misalnya, begitu seseorang diminta mundur, meskipun belum dilantik jadi DPR RI dan seterusnya, yang terpilih pemilu kemarin, ini animo keinginan orang mencalonkan jadi kepala daerah jadi nggak terlalu besar. Kenapa? Dia belum dilantik, sudah harus mundur. Oke. Satu ya kan, ini harus dibuktikan nanti pas pendaftaran. Jangan-jangan masih banyak juga yang mendaftarkan begitu. Karena apa? Ini kan situasi yang nggak pernah sebelumnya. Di tahun yang sama orang baru running, capek kampanye pemilu, pilpres, apalagi pileknya masing-masing ini tarung untuk bersaing dengan pasangannya. Belum juga selesai lah capeknya. Udah tarung lagi, udah bersiap untuk kampanye lagi. Gitu. Masih ada juga yang bergulir di mahkamah seperti itu kan ya. Dia harus kampanye lagi kan untuk pilkadanya. Tapi berarti nih kotak kosong ini masih menarik buat masyarakat. Bisa jadi. Cuman mungkin KPU akan berputar kalau memang harus memfasilitasi kampanye kotak kosong seperti itu ya. Iya, yang pasti kita ya menjalankan aturan saja. Kalau dibilang ada kotak kosong, apa yang kemudian harus dilakukan oleh KPU kan jadi repot kalau kita kemudian mensosialisasikan juga untuk lawan kotak kosong seperti itu kasarnya begitu gitu kan. lah kira-kira. Iya. Bas, ini terkait juga dengan ada laporan dana kampanye kalau nggak salah. Yang kalau tidak melapor itu kasar gini, sanksi diskualifikasi itu ditiadakan. Ini KPU melihatnya seperti apa sih? Apakah memang sebenarnya laporan dana kampanye itu tidak segitu vitalnya atau seperti apa, Mas? Kalau dalam pemahaman kami sejak 2017 kalau saya pilkada itu pengaturan diskualifikasi untuk LADK memang nggak ada. Iya. Saya sendiri bolak-balik juga waktu melaporkan situasi itu yang memang nggak pernah tereksekusi. Tapi ini sedang kita bahas ya. Apakah ada norma yang signifikan berubah yang sedang kita cek ini PKPU yang kemarin, pilkada kemarin dengan yang sekarang. Ini sedang saya mintakan untuk dicek kembali itu terkait dengan aturan itu. Termasuk dengan aturan yang tadi kita bahas itu ya, bahwa maksudnya takutnya kan memang ada implikasinya di lapangan. Betul, seperti itu termasuk mungkin. Ya katakanlah jangan sampai kita menjalankan aturan yang semestinya kemudian dipahami lebih. Ingat, dulu KPU pernah melarang orang yang pokoknya berkaitan dengan mantan terpidana segala macam itu kan juga di challenge gitu. Artinya kita ingin lebih hati-hati juga lah. Ini maksudnya dalam arti mungkin mantan terpidana tuh yang mencalonkan diri seperti kan itu juga kan. Gitu kan. Iya. Baik, Mas Afif boleh kita jalan-jalan lagi nggak Mas Afif sebelum kita akhiri perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa, One on One masih akan kembali usai jeda, tetaplah di tempat Anda. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.